Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu perbuatan keji yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan zina. Kita sebagai umat Islam dilarang, bahkan haram jika mendekatinya. Perbuatan zina dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi ketika adanya persetubuhan di antara keduanya tanpa ikatan pernikahan. Perbuatan zina digolongkan menjadi dua jenis, yaitu zina muhsan dan zina ghairu. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan ialah dirajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan. Sedangkan zina ghairu adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah, dan bagi mereka adalah hukuman dera atau cambuk serta diasingkan selama 1 tahun. Lantas, bagaimanakah caranya jika seseorang pelaku zina ingin bertaubat dari dosanya? Yang pertama adalah menyesali perbuatannya. Penyesalan yang dirasakan oleh mereka yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa seorang hamba tidak akan terhapus jika tidak mengawalinya dengan penyesalan. Seseorang yang menyesali dosa yang pernah dilakukannya, ia dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua adalah taubat nasuha. Taubat nasuha adalah bentuk taubat yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang tulus dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada surah At-Tarim ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tarim ayat 8. Amalan yang ketiga adalah salat taubat. Salat taubat adalah salah satu cara untuk memohon ampunan Allah, terutama dalam konteks kesalahan besar seperti zina. Salat taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan cara mengerjakannya hampir sama dengan salat sunnah lainnya. Dalam panduan salat Rasulullah SAW, Imam Abu Wafa mengatakan, salat taubat dilakukan setelah melakukan kesalahan apa saja dan dikerjakan sebanyak 2 atau 4 rakaat. Amalan yang keempat adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Untuk menghapuskan dosa zina, zikir dan istighfar memiliki peran yang sangat penting. Zikir adalah bentuk mengingat Allah secara terus-menerus, sedangkan istighfar adalah permohonan ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dengan memperbanyak zikir, kita memfokuskan pikiran dan hati pada kehadiran Allah dan menjauhkan dari godaan dosa. Istighfar menjadi kunci karena dengan tulus kita memohon ampunan kepadanya. Allah yang Maha Pengampun berjanji menghapus dosa-dosa tersebut. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya yang bertaubat. Melalui zikir dan istighfar yang tulus, kita mendekatkan diri kepada Allah, berharap mendapatkan ampunan dan membersihkan hati dari dosa-dosa masa lalu. Amalan yang kelima adalah melakukan kebaikan sesama makhluk Allah.
Dalam Islam, melakukan kebaikan kepada sesama adalah cara yang luar biasa untuk membersihkan dosa-dosa kita, termasuk dosa besar seperti zina. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang dan pada ujung malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebajikan itu menghapuskan perbuatan keji. Ayat ini memperjelas bahwa dengan kita menyantuni sesama, memberikan makanan kepada yang membutuhkan, atau melakukan amal kebaikan lainnya, itu tidak hanya membantu makhluk lain, tetapi juga menjadi bentuk taubat yang nyata di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi bersyukurlah pada setiap kesempatan membantu sesama, karena itu adalah kunci membersihkan hati dari dosa-dosa besar. Amalan yang keenam adalah berpuasa. Puasa bukan hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga merupakan amalan Islam yang dapat menghapuskan dosa zina. Saat seseorang berpuasa, ia melatih hawa nafsunya, mengendalikan diri, dan meningkatkan kesabaran. Puasa memiliki keistimewaan tertentu dalam menghapus dosa. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa sunnah seperti puasa Arafah dan puasa Asyura memiliki keutamaan khusus. Puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sementara puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Dengan puasa secara bersungguh-sungguh, disertai puasa-puasa sunnah tersebut, seseorang dapat meraih keberkahan dan pengampunan dari Allah atas dosa-dosanya. Amalan yang ketujuh adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam perjalanan taubat, membaca Al-Quran menjadi salah satu kunci penting untuk menghapus dosa zina. Al-Quran bukan hanya kumpulan kata-kata, tetapi firman Allah yang penuh keberkahan dan petunjuk hidup. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Membaca Al-Quran secara rutin dapat membawa berbagai manfaat, termasuk membersihkan hati dari dosa-dosa. Ayat-ayatnya memancarkan cahaya yang membimbing kita menuju kebenaran dan kebaikan. Al-Quran juga memiliki keajaiban tersendiri, di mana setiap huruf yang kita baca mendatangkan pahala. Pahala dari amal ibadah dapat berperan dalam menghapuskan dosa-dosa. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amal kebaikan dapat menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu adalah 7 amalan yang bisa kita amalkan untuk menghapus dosa zina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita dan memberi pengampunan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.